彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Darah segar yang lengket berserakan di pecahan batu di samping aliran gunung. Bau berdarah yang padat dipancarkan. Banyak mayat dingin telah runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini tenang. Hanya aroma berdarah yang menolak untuk menghilang berlama-lama, menunjukkan bahwa itu pertempuran yang sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Seorang murid Ice River Valley dengan wajah pucat putih yang sama mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, semua mayat para elit dari lembah sungai es, yang telah menuju ke Valen Godstream untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan dua sesepuh lainnya. Elder, yang dipanggil Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh ketika dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Aku ingin kembali ke lembah sungai es segera. Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari Ice River Valley mengangguk. Dia melihat mayat ketiga pria tua itu dan hawa dingin tanpa sadar naik di dalam hatinya. Ini adalah tiga ahli Douzongs. Siapa yang memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa itu wilayah pil ini mungkin berhenti tenang di masa depan. Sementara murid-murid lembah sungai es ini sedang berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran Dewa Jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengambil batu moonlight dan menembaknya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar, mengusir kegelapan di dalam gua. Xin Lan berdiri di samping dokter peri kecil. Dia buru-buru mengambil beberapa bulu hangat dari storage ring ketika dia melihat wajah pucatnya. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, Little Fairy Doctor Jie, istirahat dulu. The Little Fairy Doctor tersenyum dan mengangguk ke arah Xin Lan. Xiao yang tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara lemah. Xin Lan dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar ini. Guyuran. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar suara kecil seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali memancarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hati teratai glazed ke dalam bak kayu. The Little Fairy Doctor, yang berendam di dalamnya, mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Perasaan panas yang mendidih membuatnya merasa seolah berada di lautan api. Meskipun itu akan sedikit menyakitkan, flame surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk masuk ke tubuh kamu dengan cara yang lebih sempurna. Xin Lan di samping dengan gembira berseru setelah melihat adegan ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untung saja tidak ada banyak Ice Zone Force di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, itu mungkin tidak mungkin untuk menghapus angkatan Ice Zone tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xin Lan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuan kamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa itu kekuatan Zone S di tubuh dokter peri kecil secara bertahap dihapus.
Pengusiran Ice Zone Force dari tubuh Little Fairy Doctor memakan waktu hampir 4 hari dari Xiao Yan. Xiao Yan telah mencampur sekitar 100 jenis bahan obat, kekuatan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, ia mengizinkan dokter peri kecil untuk menyerap semua dari mereka ke dalam tubuhnya. Baru saat itulah Ice Zone Force, tersembunyi di tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiao Yan merasa bahwa itu Ice Zone Force dari lembah sungai es bermasalah untuk ditangani. Namun, Douqi khusus yang hanya bisa dipraktekkan setelah mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek luar biasa. Xiao Yan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang diterangi cahaya hangat. Sebuah bak kayu dengan panas naik berada di depannya. Bak kayu itu diisi dengan cairan obat berwarna merah terang. The Little Fairy Doctor duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat yang terbentuk sambil membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat itu kemudian tersebar oleh panas di dalam cairan obat. Aku selesai. Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil itu seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Kingsan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Chuyun Empire mungkin adalah periode paling gelap di jantung Little Fairy Doctor. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh kenangannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang sepi dan menyedihkan, tampaknya mulai berjalan menjauh dari bayangan ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang Xiao Yan kenal saat itu. Apa yang kamu lihat? Si dokter peri kecil mencondongkan mata indahnya sedikit saat dia tertawa pelan. Matanya yang indah menari. Melihat kecantikan, Xiao Yan dengan gelisah tertawa. Mata cantik si peri kecil dokter berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang Scorpion Dragon Poison Naga, kita akan dapat menemukannya di aliran Dewa Jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Peringkat 7, aku rasa. Ia mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Little Fairy Doctor menjawab dengan lembut. Kamu sudah melihatnya? Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Objek racun berkeliaran di bagian dalam aliran Dewa Jatuh. Itu tidak kekurangan racun Magical Beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib tersebar di sekitar. Terlebih lagi, Sky Poison Dragon Scorpion Beast secara tidak sengaja adalah overlord dari Fallen God Stream ini. Telit tangan Le Peri Doctor membuka sehelai rambut putih salju di dahinya. Sebelum ini, aku juga perlu melakukan beberapa persiapan dan memastikan bahwa itu tidak akan ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi gembira melintas di mata hitam gelapnya. Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa meskipun telah mendapatkan jejak dari naga Scorpion Dragon Poison Naga. Seekor binatang buas dengan kekuatan bintang 8, Douzong bukanlah makhluk biasa. Jika dia cukup mempersiapkan, kemungkinan kesempatannya untuk berhasil tidak akan besar. Pada saat ini, kekuatan Xiao Yan hanyalah dari satu bintang Douzong. The Little Fairy Doctor telah melebihi harapan Xiao Yan dan mencapai level bintang 6 Douzong. Kecepatan latihan seperti ini juga cukup hebat. Jika mereka bergandengan tangan, itu tidak akan mustahil untuk membunuh makhluk Scorpion Naga Racun Langit. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 Douzong mirip dengan eksistensi seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu apa jenis kartu truf yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya untuk pertama kalinya dan membiarkan dia melarikan diri, kemana mereka akan pergi mencarinya? Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memiliki energi untuk melakukannya, dokter peri kecil tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya saat ini.
Oleh karena itu, dia lebih suka tidak bertindak. Begitu dia bertindak, dia akan memiliki keyakinan mutlak bahwa itu dia akan berhasil. Ledakan. Sementara pikiran Little Fairy Doctor melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di dalam gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa itu energi di dalam gua tiba-tiba menjadi kekerasan. Seolah-olah energi itu diseret oleh sesuatu saat itu dengan liar melonjak ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah energi yang melonjak. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya yang cantik, kemajuan. Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi dokter peri kecil karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Xie Beiyan telah mencapai bintang 3 hingga 4 douzong saat itu. Meskipun poison spot yang telah terbentuk dari semua doukinya telah menyebabkan Xiao Yan sedikit menderita, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. The Little Fairy Doctor dengan lembut tertawa dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiao Yan lagi, dia merasa bahwa itu dia berada di puncak bintang 1 douzong dan tidak jauh dari menembus. Selain itu, setelah dengan kejam menyempurnakan douki di dalam Demon Poison Spot, Xiao Yan secara alami telah mencapai persyaratan untuk kemajuannya. Apakah kamu sudah selesai? Tawa hangat terdengar di depan Xiao Yan saat dia tanpa lelah dan dengan senang hati mendistorsi ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih, yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar bagus. Jika aku harus mengandalkan menyerap energi dari dunia luar, itu mungkin akan membutuhkan 1 bulan bagi aku untuk mencapai tingkat 2 bintang. Xiao Yan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Prasyaratnya adalah kamu harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh benda ini di masa lalu? The Little Fairy Doctor memutar matanya ke Xiao Yan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Ekspresi Xiao Yan dan Little Fairy Doctor berubah ketika mereka mendengar ini. Segera, wajah mereka berubah sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia untuk menempatkan modal besar. Puncak kelas douzong. Poison kabut berlama-lama di dalam Fallen God Stream. Bahkan udara mengandung sedikit bau. Akan sangat merepotkan jika diserap ke dalam tubuh seseorang. Bagian dalam Fallen God Stream dipenuhi dengan banyak celah hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang, banyak raungan akan dipancarkan dari celah-celah ini. Semua makhluk hidup di tempat ini tampaknya memiliki racun mematikan setelah bertahun-tahun evolusi. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan jatuh ke tempat yang paling tidak terduga. Suara samar dari desis angin tiba-tiba muncul di daerah terpencil ini. Segera, beberapa tokoh bergegas dari kejauhan. Angka mereka terlintas beberapa kali dan muncul 100 meter. Itu hanya mungkin untuk melihat penampilan mereka begitu mereka mendekat. Tentu, mereka adalah kelompok Xiao Yan, mencari naga Scorpion Beast Naga Langit. Sosok Xiao Yan dengan lembut mendarat di samping batu hitam. Matanya melihat ke kejauhan, tetapi penglihatannya sangat terhambat karena kabut beracun. Little Fairy Doctor, di mana ada Sky Poison Dragon Scorpion Beast? Xiao Yan membalikkan kepalanya dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xin Lan berada. The Little Fairy Doctor melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Dia sedikit menutup matanya. Karena memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, ia tampak sangat sensitif terhadap makhluk beracun tertentu. Setelah merasakan sejenak, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia menjawab dengan lembut, dengan cara itu. Menurut rumor, Bing Fu bersama dengan 2 tetua lembah sungai es lainnya dan beberapa murid semuanya meninggal di tangan nyonya racun yang menyedihkan. Dari kelihatannya, Ice River Valley benar-benar marah kali ini. Percakapan pribadi di sekitarnya tidak mengganggu kelompok berpakaian putih ini. Orang tua berambut putih yang memegang tongkat berjalan yang dibuat dalam bentuk ular membuka matanya yang agak keruh. Dia sedikit bertanya, apakah semua orang di sini? Semua orang ada di sini dan menunggu perintah Elder Tian Dia. Seorang pria tua berpakaian putih di sampingnya menjawab dengan tergesa-gesa. Orang tua yang disebut Elder Tian Shi mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan sikap dingin berlama-lama di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es.
Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar ini. Xiao Yan menggosok tangannya. Suatu panas muncul di matanya. Setelah mencari kawasan Black Corner sampai ke dataran tengah, dia akhirnya menemukan makhluk naga Scorpion naga poison hidup. The Little Fairy Doctor tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, aku pikir ada kemungkinan bahwa itu telah merasakan kehadiran aku. Tampaknya makhluk beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini. Mengaum. Haha, kecantikan kecil. Tidak disangka kamu datang mencari aku. Dalam hal ini, kamu harus patuh berada di belakang dan menjadi wanita aku. Raja ini menginginkan tubuh racun setan milikmu untuk melahirkan keturunan sempurna dengan garis darah paling murni. Raungan naga bergema di atas tempat itu ketika tawa keras dipancarkan dari benteng batu.